Astaga, para ahli kesehatan dibuat terkejut. Ternyata hidangan telur yang selama ini menjadi menu sarapan andalan Anda bisa berubah fungsi, menjadi racun yang sangat mematikan bagi tubuh lansia. Ini terjadi karena kekeliruan dalam memadukan telur dengan beberapa jenis makanan lain, yang lambat laun menghancurkan kesehatan organ dalam. Simak video ini sampai tuntas, saya akan mengungkap seluruh fakta penting ini. Sebelum melanjutkan, mohon tekan tombol langganan dan sukai video ini, serta sampaikan di kolom komentar usia dan kota asal Anda agar kita bisa saling mendoakan. Belum lama ini, Tuan Tejo, seorang pria berusia 68 tahun dari Semarang, harus dilarikan ke unit gawat darurat karena mengalami serangan jantung akut yang tak terduga. Padahal, pagi itu beliau hanya mengonsumsi telur orak-arik yang ditaburi keju ditemani segelas minuman berbasis susu hangat, rutinitas paginya. Ternyata, terdapat 3 jenis bahan pangan yang apabila disantap berbarengan dengan telur, dapat bermutasi menjadi zat beracun yang mengancam nyawa, khususnya bagi individu yang memasuki usia di atas 60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua yang berada di penjuru Indonesia. Saya Dr. Anissa dari channel Lansia Kuat. Selama 15 tahun terakhir, saya fokus menangani pasien-pasien lanjut usia dengan berbagai kompleksitas masalah kesehatan. Ada satu penemuan yang sangat mencengangkan. Saya mendapati bahwa lebih dari 70% pasien lansia yang dirawat di rumah sakit akibat keluhan jantung, stroke, atau masalah pencernaan akut, memiliki pola makan pagi yang serupa. Mereka salah besar dalam memilih pasangan makanan untuk telur. Mungkin Bapak Ibu berpikir, tidak mungkin. Telur, kan, sumber protein unggulan, sangat baik bagi tubuh. Anda benar. Telur memang bergizi tinggi. Namun, tahukah Anda bahwa telur yang menyehatkan ini bisa berubah menjadi senyawa destruktif ketika dicampur dengan bahan pangan tertentu? Racun yang bekerja pelan-pelan ini merusak organ vital kita, mulai dari jantung, ginjal, hati, hingga sistem saraf. Hal yang paling mengerikan adalah efeknya tidak muncul seketika. Hari ini dikonsumsi, tidak terasa apa-apa. Minggu depan diulangi, masih aman. Berbulan-bulan pola ini berlanjut, sampai suatu saat, boom, tiba-tiba terjadi stroke, serangan jantung mendadak, atau gagal ginjal parah. Tuan Tejo, yang saya sebutkan tadi, adalah seorang pengusaha sukses. Beliau setiap pagi rutin sarapan telur dadar keju dan susu hangat. Ini menu sehat, Dok. Proteinnya ganda, ujarnya saat pertama konsultasi. Sayangnya, beliau tidak menyadari bahwa kombinasi telur dengan produk turunan susu ini sangat berbahaya bagi mereka yang berusia lanjut. Protein dari telur ketika berinteraksi dengan kasein dalam susu akan membentuk gumpalan super padat yang sangat sulit diuraikan oleh sistem pencernaan lansia yang sudah mulai melemah. Selama bertahun-tahun, endapan protein yang tidak tercerna ini menumpuk di pembuluh darah, perlahan menyumbat arteri jantung hingga pagi nahas itu tiba. 30 menit setelah sarapan, beliau merasakan dada seperti tertekan kuat, keringat dingin membanjir, pandangan kabur, dan langsung tak sadarkan diri. Beruntung, sang istri sigap membawanya ke UGD. Dokter spesialis jantung yang menangani kasus ini sampai geleng-geleng kepala. Ini sudah kasus ketiga pekan ini dengan gejala yang identik, katanya. Data di rumah sakit tempat saya berpraktik menunjukkan temuan yang sungguh mengkhawatirkan. Dari 10 pasien lansia yang dilarikan ke UGD dengan masalah kardiovaskular atau pencernaan akut, 7 diantaranya mempunyai riwayat mengonsumsi telur dengan paduan makanan yang keliru. Ibu Ratna dari Yogyakarta, 65 tahun, terpaksa menjalani pembedahan usus karena adanya penyumbatan yang parah. Bapak Hadi dari Palembang, 72 tahun, terserang stroke ringan dan mengalami kesulitan bicara. Ibu Dewi dari Makassar, 69 tahun, didiagnosis gagal ginjal stadium 3 dan harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Apa kesamaan mereka? Semuanya terbiasa menyantap telur bersama dengan salah satu dari 3 jenis makanan terlarang yang akan saya ulas tuntas dalam video ini. Mereka tidak pernah tahu, dan tidak pernah ada yang memberitahu, bahwa rutinitas sarapan yang tampak sederhana dan bergizi ini ternyata setara dengan menenggak racun dosis rendah setiap hari. Racun yang terakumulasi, merusak organ internal secara perlahan namun pasti, hingga akhirnya tubuh tidak mampu lagi menahan beban dan menyerah. Sekarang, saya akan menguraikan mengapa kombinasi makanan yang salah ini menjadi sangat berbahaya,
terutama bagi bapak ibu yang telah melewati usia 60 tahun. Setelah menginjak usia 60 tahun, tubuh kita mengalami metamorfosis drastis yang mungkin luput dari perhatian. Produksi enzim-enzim pencernaan dapat menurun hingga hanya tersisa 60% dibandingkan saat masih muda. Tingkat keasaman lambung, yang berfungsi krusial dalam mencerna makanan, juga berkurang. Pergerakan usus melambat, dinding usus menipis, dan populasi bakteri baik dalam usus menurun. Dr. Noel Astis. Bayangkan tubuh Anda sebagai mesin mobil kuno yang sudah termakan usia. Jika diisi bensin standar dan dikendarai santai, ia masih kuat. Namun, jika dipaksa ngebut atau diisi campuran bahan bakar yang salah, ia bisa langsung mogok total. Sistem pencernaan lansia persis seperti mesin tua ini. Ia memerlukan penanganan yang cermat, asupan yang tepat, dan yang paling penting, kombinasi makanan yang selaras. Telur merupakan paket protein yang kompleks dan kaya nutrisi. Satu butir telur menyediakan sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, ditambah vitamin A, D, E, K, B12, zat besi, dan selenium. Untuk mengurai seluruh nutrisi ini, tubuh membutuhkan enzim protease dalam jumlah memadai dan tingkat pH lambung yang optimal. Bagi orang muda, ini bukan masalah. Namun bagi lansia, ini adalah tantangan besar. Saat telur bertemu dengan makanan tertentu, terjadi reaksi kimia yang mengubah struktur proteinnya. Protein yang seharusnya mudah terpecah menjadi asam amino justru berubah menjadi molekul kompleks yang sangat sulit dicerna. Senyawa kompleks ini tidak bisa diserap oleh usus, malah membusuk dan melepaskan gas-gas beracun, seperti hidrogen sulfida dan amonia. Gas beracun ini menyebabkan kerusakan pada lapisan usus, memicu peradangan, dan yang paling berbahaya, merembes masuk ke dalam pembuluh darah. Begitu toksin ini memasuki aliran darah, ia akan tersebar ke seluruh tubuh. Jantung yang memompa darah beracun ini lambat laun akan mengalami kerusakan. Ginjal yang bertugas menyaring darah kotor akan bekerja terlalu keras hingga kelelahan. Hati yang seharusnya menetralkan racun menjadi kewalahan. Bahkan otak pun terkena imbasnya. Inilah mengapa banyak lansia sering mengeluh pusing, mudah lupa, bahkan mengalami gejala demensia dini. Makanan terlarang pertama, susu dan seluruh produk olahannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Makanan pertama yang pantang dikonsumsi bersama telur adalah susu dan semua turunannya. Ya, Anda tidak salah dengar. Susu cair, susu bubuk, keju, mentega, bahkan es krim, semuanya tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan telur. Fakta ini mungkin sangat mengejutkan. Karena selama ini kita meyakini telur dan susu adalah pasangan sempurna untuk sarapan sehat. Hotel-hotel mewah menyajikannya, dan iklan kesehatan mempromosikannya. Namun, riset terbaru membuktikan bahwa bagi sistem pencernaan lansia, ini adalah paduan yang sangat berbahaya. Saya jelaskan secara rinci apa yang terjadi saat telur dan susu bertemu di lambung Anda. Protein telur, yakni albumin dan globulin, ketika berjumpa dengan kasein dari susu, akan membentuk ikatan kimia yang super kuat. Hasilnya adalah gumpalan protein yang sangat padat, teksturnya menyerupai karet keras. Enzim pencernaan sulit sekali memecah gumpalan ini, apalagi pada lansia yang produksi enzimnya sudah jauh berkurang. Bapak Rahman dari Malang, 70 tahun, adalah korban nyata dari kombinasi ini. Selama 1 dekade, beliau rutin sarapan telur rebus ditemani segelas susu panas. Saya kira ini menu paling berprotein, Dok, katanya. Hingga suatu hari, beliau merasakan sakit perut tak tertahankan dan tidak bisa buang air besar selama seminggu. Setelah kolonoskopi, dokter menemukan adanya sumbatan keras di usus besarnya. Beliau harus dioperasi untuk mengangkat gumpalan sebesar bola tenis. Lebih parahnya lagi, kombinasi telur susu memicu peningkatan produksi asam lambung. Lambung lansia yang dindingnya sudah menipis tidak mampu menahan kelebihan asam ini. Akibatnya, terjadi luka lambung, mak akut, bahkan risiko tukak berlubang. Ibu Laras dari Bogor, 67 tahun, muntah darah setelah bertahun-tahun rutin sarapan omelet keju. Diagnosisnya adalah pendarahan internal akibat tukak lambung parah yang nyaris merenggut nyawanya. Makanan terlarang kedua, semua jenis teh bahan pangan kedua yang tidak boleh disantap berbarengan dengan telur adalah teh. Semua jenisnya, teh manis, teh tawar, teh hijau, teh hitam, apapun itu,
tidak boleh dimakan bersamaan atau sesaat setelah mengonsumsi telur. Ini pasti sangat mengejutkan, sebab paduan telur dan teh manis hangat sudah menjadi menu sarapan tradisional di Indonesia selama puluhan tahun. Di warung, di restoran, bahkan di rumah kita, kombinasi ini sangat umum. Namun, tahukah Anda bahwa kombinasi ini sangat merugikan, bahkan berpotensi fatal bagi lansia? Saya awalnya skeptis, sampai menyaksikan dampaknya pada ratusan pasien saya. Data yang saya kumpulkan menunjukkan bahwa 8 dari 10 pasien lansia yang dilarikan ke UGD dengan gejala anemia berat, memiliki kebiasaan minum teh saat atau setelah makan telur. Bahayanya terletak pada tanin. Saya jelaskan mekanismenya. Teh mengandung senyawa polifenol yang disebut tanin. Dalam kondisi normal, tanin adalah antioksidan yang baik. Tetapi, ketika tanin berinteraksi dengan zat besi yang terkandung dalam telur, terjadi reaksi kimia yang disebut kelasi. Tanin akan mengikat zat besi dengan sangat erat, membentuk senyawa kompleks yang sama sekali tidak bisa diserap oleh usus. Bayangkan zat besi dari telur itu adalah kunci, dan tanin dari teh adalah lem super yang merekatkan kunci tersebut. Kunci itu jadi tidak bisa masuk ke lubang pintu sel darah merah. Akibatnya, zat besi terbuang sia-sia melalui feses. Padahal, tubuh sangat membutuhkannya untuk memproduksi hemoglobin darah. Bapak Arif dari Denpasar, 71 tahun, adalah korban dari kebiasaan ini. Beliau rutin sarapan telur mata sapi dengan teh manis kental setiap pagi selama 15 tahun. Ini menu favorit saya sejak remaja, Dok, katanya. Sampai suatu hari, beliau pingsan di kamar mandi. Hasil laboratorium menunjukkan kadar Hamengkubuwononya anjlok hingga 5 GRDL, normalnya 14-16 untuk pria. Beliau terpaksa menerima transfusi darah 4 kg dan harus merombak total pola makannya. Anemia pada lansia bukanlah perkara remeh. Ini memicu serangkaian masalah kesehatan yang serius. Saat darah kekurangan hemoglobin, oksigen tidak dapat didistribusikan secara optimal ke seluruh tubuh. Otak yang kekurangan oksigen menyebabkan pusing hebat, mudah lupa, bahkan demensia. Jantung dipaksa bekerja ekstra keras untuk memompa darah, sehingga lama-lama membesar dan mengalami gagal fungsi. Ibu Ambar dari Surabaya, 68 tahun, datang kepada saya dengan keluhan mudah lelah, sesak napas, dan jantung sering berdebar kencang. Naik 5 anak tangga saja sudah ngos-ngosan. Dok, keluhnya, ternyata Hamengkubuwononya hanya 7, akibat kebiasaan minum teh manis setiap kali makan telur. Yang lebih parah, jantungnya sudah mengalami pembesaran karena harus bekerja keras memompa darah encer selama bertahun-tahun. Makanan terlarang ketiga, kedelai dan semua produk olahannya. Kini kita sampai pada makanan terlarang ketiga yang mungkin paling mengejutkan, kedelai dan semua produk turunannya. Ini termasuk tahu, tempe, susu kedelai, kecap, tauco, dan oncom. Saya sadar, ini sangat mengejutkan karena ini adalah makanan pokok tradisional Indonesia yang kita santap setiap hari. Telur balado ditemani tahu goreng, telur dadar dengan irisan tempe, telur pindang dengan tahu bakso, semua kombinasi populer ini ternyata sangat berisiko bagi lansia. Kedelai mengandung zat yang disebut protease inhibitor atau antitripsin. Zat ini bertugas menghambat kerja enzim pencernaan yang berfungsi mengurai protein. Ketika Bapak Ibu mengonsumsi telur bersama kedelai, protein telur yang seharusnya dipecah menjadi asam amino malah tetap utuh dalam bentuk yang tidak bisa diserap. Ibaratnya Anda memiliki setumpuk uang kertas 100 ribuan, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menukarnya menjadi uang receh. Alhasil, uang itu tidak bisa digunakan, padahal nilainya besar. Protein yang tidak tercerna ini akan membusuk di usus besar, menghasilkan gas-gas beracun seperti indol, skatol, dan kadaverin. Gas-gas ini bukan hanya menyebabkan perut kembung dan kentut berbau busuk, tetapi juga meracuni seluruh tubuh. Bapak Bambang dari Semarang, 69 tahun, dirawat di rumah sakit dalam kondisi sangat memprihatinkan. Berat badannya anjlok 15 kg dalam 3 bulan. Kulitnya kering, rambutnya rontok parah, dan luka kecil di kakinya tidak kunjung sembuh selama sebulan. Diagnosisnya mengejutkan, kekurangan gizi protein berat, malnutrisi protein. Padahal, beliau makan telur 2 butir setiap hari dengan lauk tempe atau tahu. Saya pikir proteinnya sudah cukup. Dok, telur dan tempe kan sama-sama protein, katanya kebingungan.
Ternyata, kombinasi telur kedelai yang beliau santap selama bertahun-tahun menghalangi tubuhnya untuk menyerap protein sama sekali. Beliau harus menjalani terapi nutrisi intensif dan mengubah total pola makannya untuk pulih. Kombinasi telur yang aman dan menyehatkan. Setelah mendengar semua pantangan tadi, Bapak Ibu pasti bertanya, jadi, telur aman dimakan dengan apa, dokter? Tenang, jangan khawatir. Masih banyak paduan yang tidak hanya aman, tetapi justru sangat menyehatkan bagi lansia. Yang pertama dan terbaik adalah telur dengan sayuran hijau, seperti bayam, kangkung, brokoli, sawi, atau pakcoy. Vitamin K dan folat dalam sayuran hijau justru mendukung penyerapan protein telur secara sempurna. Ditambah seratnya membantu melancarkan sistem pencernaan yang sering bermasalah pada lansia. Telur juga sangat cocok dipadukan dengan sayuran berwarna cerah, seperti wortel, tomat, paprika, atau labu kuning. Beta-karoten dan likopen dalam sayuran ini bekerja sinergis dengan vitamin A pada telur untuk menjaga kesehatan mata, yang krusial bagi lansia yang mulai mengalami katarak atau degenerasi makula. Bapak Wahyu dari Bandung, 73 tahun, mengalami perbaikan penglihatan yang signifikan setelah rutin mengonsumsi telur dengan tumis wortel dan tomat selama 6 bulan. Untuk sumber karbohidrat, telur paling baik dipadukan dengan nasi merah, nasi coklat, atau oatmeal. Karbohidrat kompleks ini memberikan energi yang stabil tanpa menyebabkan lonjakan gula darah drastis, hal penting bagi lansia yang rentan diabetes. Kentang rebus atau ubi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Kombinasi telur dengan ubi ungu, misalnya, bahkan terbukti dapat menurunkan kolesterol jahat. Ibu Fatimah dari Medan, kolesterolnya turun dari 280 menjadi 180 hanya dalam 2 bulan dengan menu telur rebus dan ubi ungu setiap pagi. Ingin yang lebih istimewa? Telur dengan alpukat. Lemak sehat dalam alpukat membantu penyerapan vitamin larut lemak, A, D, E, K, dari telur. Plus, kalium dalam alpukat sangat baik untuk mengontrol tekanan darah. Telur dengan jamur juga merupakan paduan super. Vitamin D dalam keduanya saling menguatkan untuk menjaga kesehatan tulang. Mengingat osteoporosis adalah ancaman serius bagi lansia, kombinasi ini sangat saya anjurkan. Waktu dan porsi yang tepat, timing juga memegang peranan penting. Waktu terbaik untuk menyantap telur adalah pagi hari, antara pukul 7 hingga pukul 9, saat metabolisme tubuh paling aktif dan sistem pencernaan sudah beristirahat semalaman dan siap bekerja optimal. Siang hari, sekitar pukul 12 hingga pukul 13, masih diperbolehkan, tetapi porsinya harus dikurangi. Sebaiknya, hindari mengonsumsi telur di malam hari. Protein telur membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam untuk dicerna sempurna. Jika dikonsumsi saat makan malam, ini bisa mengganggu tidur dan memicu naiknya asam lambung. Untuk porsi, saya selalu menekankan pada pasien, kualitas di atas kuantitas. Usia 60-70 tahun cukup mengonsumsi 1 butir telur per hari, atau 5-6 butir per minggu. Di atas 70 tahun, 3-4 butir per minggu sudah memadai. Lebih dari itu, ginjal bisa terbebani dalam memproses protein berlebihan. Ingat, fungsi ginjal lansia sudah berkurang 30 hingga 40%. Jangan paksa ia bekerja terlalu keras. Cara memasak yang benar juga menentukan sehat atau tidaknya telur bagi lansia. Urutan dari yang paling sehat adalah, telur rebus setengah matang, soft boiled, adalah yang termudah dicerna dan nutrisinya paling utuh. Telur kukus atau tim juga pilihan bagus. Telur dadar dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa masih diizinkan. Yang harus dihindari adalah telur yang digoreng dengan banyak minyak atau telur yang dimasak terlalu keras hingga matang sempurna. Apalagi telur mentah, sangat berisiko infeksi salmonella bagi lansia dengan daya tahan tubuh yang lemah. Bapak Lukman dari Depok, 75 tahun, selalu mengeluh mual setelah makan telur goreng. Begitu beliau beralih ke telur rebus setengah matang, masalahnya hilang tuntas. Rasanya juga lebih nikmat. Dok, lebih lembut dan tidak bikin enek, katanya. Tips dari saya, rebus telur dalam air mendidih selama 7-8 menit untuk hasil terbaik. Putihnya matang, tetapi kuningnya masih lembut dan lumer. Ini nutrisi optimal dan mudah dicerna. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat paham bahwa mengubah kebiasaan makan yang sudah puluhan tahun dilakukan itu bukanlah hal yang mudah. Namun, percayalah,
kesehatan Anda jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat. Saya sudah melihat terlalu banyak pasien yang mengatakan, andai saya tahu dari dulu, Dok. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi yang berikutnya. Mulai besok pagi, coba terapkan satu persatu tips yang saya bagikan. Tidak perlu drastis. Lakukan perlahan, yang penting konsisten. Informasi ini terlalu bernilai untuk disimpan sendiri. Saya mohon dengan sangat, bagikan video lansia kuat ini ke semua grup WhatsApp Anda, grup keluarga, arisan, pengajian, dan kirimkan ke anak-anak, menantu, serta cucu, agar mereka tahu cara terbaik merawat kesehatan orang tua tercinta. Berapa banyak nyawa yang bisa kita selamatkan jika semua lansia di Indonesia mengetahui informasi krusial ini? Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video kesehatan penting lainnya. Sukai video ini jika Anda merasa terbantu, dan yang paling penting, ceritakan di kolom komentar, makanan apa yang biasa Anda kombinasikan dengan telur? Biar saya bisa bantu koreksi jika ada yang berisiko.